Pelajaran hari ini kita akan lanjutkan dulu dari serial tentang pembahasan keseharian Nabi SAW. Ya, pembahasan kita tentang As-Sunnah An-Nabawiyah untuk di masjid ini, yaitu tentang aktivitas keseharian Nabi SAW. Apa yang beliau kerjakan selama 24 jam itu pada umumnya. Ya, As-Sunnah An-Nabawiyah. Kita berharap dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Jadi kalau Nabi bangun tidur, seperti apa cara bangunnya? Kalau kemudian masuk kamar mandi, seperti apa masuknya? Kalau kemudian beliau bangun malam, sholat, seperti apa sholatnya? Sampai dengan tidur kembali, seperti apa membangun kebiasaannya. Yang paling menarik nanti terkait dengan selain aspek spiritualnya juga interaksi sosialnya. Dengan siapa beliau bergaul. Ya tidak banyak orang tahu bahwa beliau juga bergaul dengan non-muslim. Saya baru mengisi kelas kedokteran, barusan saya bertemu dengan para dokter. Ternyata di antara dokter juga yang sering dijadikan referensi oleh Nabi untuk mengobati para sahabat pada masa itu, sebelum adanya dokter muslim, itu dokter non-muslim. Ya, sampai saya katakan tadi pada teman-teman yang teman-teman muslim yang dokter kelas tadi, ini dalil dalam Islam, dalam aspek muamalah, interaksi sosial, maka tidak ada batas dalam berinteraksi sepanjang aspeknya kepentingan dunia. Nah, termasuk jika Anda ingin merujuk misalnya dokter muslim belum ada dalam bidang tertentu, boleh Anda berobat pada dokter non-muslim. Sepanjang itu urusan dunia, itu tidak ada masalah. Nanti hadisnya ada, kisahnya ada, bahkan diungkap nanti oleh seorang pakar sejarah dalam kitabnya Uslul Ghabah fi Tamyizis Sahaba, juz yang pertama halaman 218. Ada seorang dokter non-muslim namanya Harith ya bin Kaldah Ats-Tsaqafi. Ya, Harith ibnu Kaldah Ats-Tsaqafi. Nah, ini dokter yang pernah dirujuk oleh Nabi ya pada seorang sahabat yang saat itu sakit. Ketika beliau sakit, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, terkena luka dalam peperangan sampai mengeluarkan nanah. Lalu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, menyebutkan sifat penyembuhnya, ya Allah ya Syafi, Allahumma ya Syafi, idhabul ba'sa, ya Allah, hilangkan penyakit dari sahabat saya ini, engkau yang maha menyembuhkan. Setelah kemudian berdoa, kata Nabi, Harith, sini, obati dia. Sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, kenapa dipanggil dokter? Bukankah sudah cukup dengan Allah? Kata Nabi, Allah lah yang menyembuhkan, dan kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Nah, ini sangat menarik. Jadi kalau kita sakit, ya, ada pertama kali lu bermohon kepada Allah. Minta kemuliaan, minta berdoa, dan sebagainya. Kemudian ikhtiar. Silahkan pergi ke dokter-dokter yang sesuai dengan aspek penyakit Anda. Ya, kalau dokter mata, sakit mata, pergi ke dokter mata, dan seterusnya. Nanti ada ayat-ayat Quran, itu memberikan isyarat kepada kita kalau pertama kali sakit, apa adab yang dilakukan. Ya, mulai dari pertama kali misalnya istighfar. Ya, kemudian meminta kesembuhan. Ada. Misal Quran surah ke-26, ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti Allah menyembuhkan saya. Ini isyarat dalam Quran, kalau Anda sakit, Anda mesti optimis sembuh. Justru ketika Anda misalnya pesimis dan terlalu merasakan penyakit itu justru bisa memperparah situasi penyakitnya. Kadar penyakitnya akan meningkat, bukan menurun. Jadi kalau Anda sakit, Anda optimis, Allah pasti sembuhkan saya. Allah pasti sembuhkan saya. Ya karena itu nanti dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya Nabi memberikan penegasan. Ya kata Nabi, jika Allah menurunkan satu penyakit sebagai ujian, bersamaan dengan turunnya itu pasti diturunkan juga obatnya. Ya kecuali kematian. Ya kecuali kematian. Nah, ini yang saya sampaikan pertama kali, teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat bagaimana Nabi berinteraksi dalam kehidupan. Nanti ini memberikan gambaran pengaruh pada pandangan-pandangan hukum. Ya termasuk kekinian. Bagaimana Anda berinteraksi sosial misalnya dalam jual beli. Ternyata misalnya ada non-muslim di sana, seperti apa mengatasinya. Apakah jatuh hukum riba atau tidak, halal atau haram dan sebagainya. Nanti kita akan masuk ke aspek itu dalam naungan kehidupan petunjuk Nabi SAW. Imam Al-Bukhari telah membuat bab khusus tentang kegiatan Nabi ini selama 24 jam itu dalam 97 pembahasan. 97 pembahasan itu dikumpulkan oleh beliau. Sesuatu yang dikumpulkan disebut dengan Al-Jami'. Isinya telah beliau teliti, semua bersumber dari Nabi. Keterangan Nabi semua, nggak ada potongan-potongan, nggak ada pendapat beliau, langsung dari Nabi. Maka sesuatu yang diteliti dengan benar disebut dengan sahih. Bersumber langsung kepada Nabi disebut dengan musnad namanya. Kemudian simpel, pembahasannya sederhana. Anda ingin bahas tentang persoalan iman, kalau ingin dinaikkan iman yang nggak turun-turun, buka pembahasan pertama. Kitabul Iman. Ada 57 hadis. Sumbernya ini.
Ya, singkat, simple, sederhana, cepat disebut mukhtasar. Dari semua kegiatan Nabi disebut min umuri Rasulullah SAW. Kesehariannya dan dalam 24 jam. Wasunanihi wa iyamihi. Maka kitab ini diberi nama dengan nama Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasunanihi wa ayyamihi. Ayo ulangi. Baik. Karena tidak mudah diucapkan, maka saya berikan kisi-kisi. Kan sekarang lagi musim kisi-kisi. Ini namanya Sahih Al-Bukhari. Ya, disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Al-Bukhari itu, nah ini cara kita menyikapi sesuatu, ini akan juga berpengaruh pada respon kita nanti untuk memperlakukannya. Sekarang orang melihat kitab Sahih Al-Bukhari itu hanya sebatas bacaan. Bacaan, kajian dibahas. Padahal prinsip buku ini ketika dituliskan oleh Imam Al-Bukhari selama 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, disempurnakan di Madinah. Beliau itu menuliskan ini dengan sangat sistematis sekali. Ya, dibikin 97 pembahasan. 97 ini, Anda tidak harus membahas dari awal sampai akhir. Sekalipun tidak dilarang kalau ingin mengkajinya dengan detil. Tapi beliau turunkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, tematik. Misal, bab pertama ada kitabul iman. Bab kedua ada tentang kitabul ilmu. Ada kitabul tijarah, bisnis. Ada bab tentang rumah tangga. Ada bab tentang imarah pemerintahan. Nah, Anda aktivitasnya dominan di mana? Sekiranya Anda misalnya pelajar, ya, misal Anda pelajar penuntut ilmu, maka keluarkanlah bab yang kedua tentang cara belajar sesuai petunjuk Nabi. Di sini ada tuntunan bagaimana mempercepat hafalan, bagaimana memudahkan apa yang ingin diingat, membuat ingatan tidak mudah lupa, mempercepat pemahaman. Ada di sini semua. Kalau Anda punya persoalan di keimanan, saya tuh kadang-kadang imannya tuh kayak lift, naik turun. Ya, begitu sedang naik semangat ibadah. Kalau turun saya malas misalnya, sholat dan sebagainya. Gimana supaya naik dan dijaga nggak turun? Maka Anda keluarkan bab pertama, bab kitabul iman. Isinya 57 hadis. Anda pelajari ini, begitu Anda pelajari, maka iman Anda akan dikatrol naik dan dijaga supaya nggak turun. Anda misalnya di bisnis nih, ada yang pengusaha, pedagang, macam-macam. Keluarkan yang ini, kitabul tijarah, bimbingan tentang bisnis. Turunkan hadisnya. Demi Allah saya katakan, dari semua sahabat Nabi sampai ke tabi'in, mengeluarkan petunjuk-petunjuk Nabi ini, yang kelak dihimpun oleh Imam Al-Bukhari, maka semua bisnisnya ketika dikerjakan, tidak ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Dan dahsyatnya, hebatnya, walaupun mereka sibuk dalam bisnisnya di siang hari, itu malamnya Imam An-Nawawi masih sempat menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Itu pembagian waktunya seperti apa tuh? Itu luar biasa. Ya, ini cukup menarik. Ada bab tentang rumah tangga. Ya, Bapak Ibu sekalian, Anda berapa tahun jadi ayah, ibu berapa tahun jadi ibu. Di situ ada nanti bagaimana petunjuk bagi seorang ibu, bagi seorang ayah, bagi seorang kakek, bagi seorang anak dan sebagainya. Dan itu indah. Tidak ada satupun yang berumah tangga mengikuti tuntunan ini kecuali mendapatkan samara dalam kehidupannya. Nah, sekarang samara itu cuma dituliskan, diikutkan di surat undangan. Begitu diundang dituliskan firman Allah Quran surah 30 ayat ke-21. Yang paling menarik yang undangnya pun nggak baca. Itu yang jadi persoalan.